Video ini menjelaskan tentang perbedaan telur tetas dan telur konsumsi. Telur ayam konsumsi adalah telur yang dihasilkan oleh ayam ras petelur atau biasa disebut dengan ayam negeri, dan dihasilkan tanpa dibuai ayam jantan, jadi otomatis tidak mengandung bakal embrio. Warna kuning telur ayam ras berwarna kuning merata, tidak terdapat bercak darah ataupun benda asing lainnya seperti yang nampak pada gambar. Sedangkan telur tetas adalah telur fertil yang dapat ditetaskan karena mempunyai embrio, yang biasa dijadikan untuk bibit ayam atau yang disebut juga dengan DOC. Warna kuning telur pada telur tetas akan nampak titik atau bercak darah yang merupakan embrio, seperti yang tertera pada gambar. Di sini tertera beberapa poin yang bisa digunakan untuk membedakan telur ayam konsumsi dengan telur ayam tetas atau hatching egg. Selanjutnya adalah penetasan telur secara alami dan buatan. Yang pertama adalah penetasan telur secara alami. Penetasan secara alami adalah penetasan di mana telur ayam dierami langsung oleh indukannya. Keunggulan dari proses penetasan secara alami yaitu tidak memerlukan tenaga kerja karena penetasannya berjalan secara alami. Sedangkan kekurangan dari penetasan alami yaitu jumlah telur yang ditetaskan terbatas, sulit mengatur waktu penetasannya, dan hasil tetasannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selanjutnya adalah proses penetasan telur buatan. Penetasan secara buatan adalah penetasan yang dibantu oleh campur tangan manusia. Seperti yang tertera pada video, telur ayam ini diletakkan di atas kain. Peletakannya pun harus hati-hati, peletakannya harus satu persatu untuk mengurangi resiko pecah. Selanjutnya, telur ditutup dengan kain dan didiamkan selama beberapa hari. Mesin tetas merupakan alat buatan manusia yang diatur sedemikian rupa menaruhkan sifat induk ayam untuk menetaskan telur dalam kapasitas banyak. Penggunaan mesin tetas memiliki beberapa keunggulan dibanding penetasan alami. Di antaranya, tingkat keberhasilan telur yang menetas lebih besar yaitu 80-90%. Daya hidup anak ayam hasil penetasan dengan mesin tetas lebih tinggi disebabkan perubahan suhu dari dalam telur ke lingkungan luar telur yang tidak terlalu ekstrim. DOC yang diproduksi dalam jumlah banyak pada waktu bersamaan dan kapasitas penetasan dapat diperbanyak sesuai dengan jumlah telur yang siap ditetaskan. Periode pengeraman pada induk akan hilang sehingga induk akan lebih produktif dan mampu menghasilkan telur lebih banyak selama masa hidupnya. Penetasan telur dapat dilakukan secara terus-menerus tanpa terganggu oleh perubahan cuaca karena telur ditempatkan di ruang khusus. Kontrol terhadap kualitas telur lebih mudah dilakukan dan terhindar dari kontaminasi bakteri atau bibit patogen lainnya. Berikut beberapa syarat mesin tetas yang baik. Yang pertama, suhu mesin tetas berkisar antara 98 sampai 102 derajat Fahrenheit. Yang kedua, kelembaban mesin tetas antara 60-70%. Yang ketiga, kadar oksigen 21% dan karbon dioksida. Yang keempat, kecepatan udara 12 cm per menit. Selanjutnya adalah seleksi telur tetas. Tujuan seleksi telur tetas adalah untuk memperoleh telur tetas yang suitable, seperti pengaruh berat telur terhadap berat awal anak ayam umur sehari yang ditetaskan dalam kondisi yang baik. Kualitas telur tetas yang baik adalah kerabang telur tidak kotor, tekstur halus, tidak retak, warna telur seragam bentuk proporsional. Saat akan menyeleksi telur tetas, ukuran besar telur 50 gram sampai 65 gram, bentuk telur normal, warna kulit telur agak gelap, tebal cangkang 0,33 mm sampai 0,35 mm dengan nilai Hawk unit yaitu lebih dari 80. Kualitas kulit telur tergantung pada ketebalan kulit telur. Telur yang berkulit tipis umumnya daya tetasnya rendah. Ketebalan kulit telur yang baik yaitu 0,33 sampai 0,35 mm. Telur tetas harus mempunyai berat minimal 50 gram dan maksimal 65 gram. Telur yang berukuran terlalu besar atau kecil dalam kelompoknya
daya tetasnya kurang baik. Bobot telur sangat penting diperhatikan seperti keseragaman bobot telur agar diperoleh daya tetas yang tinggi dengan kualitas anak ayam yang baik. Dan di samping itu, indeks telur bernilai antara 72-74%. Yang dimaksudkan tersebut adalah telur tidak terlalu lebar serta tidak terlalu oval, dikarenakan jika berlebih maka daya tetasnya akan berkurang. Penanganan telur yang baik sangat penting karena di dalam telur sudah ada embrio yang sudah berkembang. Apabila saat akan melihat mesin telur tetas sudah penuh, maka telur harus disimpan menunggu giliran untuk ditetaskan. Telur tetas tidak boleh disimpan lebih dari 1 minggu untuk mempertahankan daya tetasnya. Telur yang telah diseleksi dan memenuhi syarat untuk ditetaskan segera dimasukkan ke dalam mesin tetas, tetapi ada pula yang disimpan terlebih dahulu dengan kondisi ruang penyimpanan yang telah memenuhi syarat. Ruang tempat penyimpanan telur tetap harus sejuk. Temperatur ruang berkisar sekitar 18 Celcius. Ruang tempat penyimpanan telur tetas tidak boleh terlalu kering dan lembab. Kelembaban ruangan sekitar 75% sampai 80%. Waktu ideal penyimpanan telur tetas adalah kurang dari 10 hari. Namun, pada ruangan cukup kondusif, telur dapat disimpan maksimal selama 14 hari. Penyimpanan telur selama 14 hari pada suhu ruang bersekitar 2-27 derajat Celcius dengan kelembaban udara sekitar 67-87% dapat mengakibatkan penyusutan terhadap berat telur tetas sebesar 2,45%. Pada telur ras yang dibuahi sebesar 2,7%, pada telur ayam ras, dan 2,9% pada telur itik yang ditunasi. Kebersihan terhadap telur akan berpengaruh terhadap daya tetas karena ekstrak yang menempel mengandung mikroorganisme yang dapat mengkontaminasi telur tetas dan embrio yang terdapat di dalamnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebersihan telur tetas antara lain penanganan telur breeder farm, kebersihan kandang dan induk. Telur tetas bersih yaitu telur yang bebas dari bahan asing dan noda atau perubahan warna yang terlihat dari permukaan kulit telur. Dengan bintik yang sangat kecil, tanda kandang atau noda dapat dianggap bersih jika bintik, tanda kandang atau noda yang bukan dari jumlah memadai atau intensitas noda mencakup kurang dari 10% dari permukaan kulit telur. Setelah telur diseleksi dan fumigasi, telur disusun pada rak telur mesin tetas. Masukkan rak telur dan tutup pintu mesin tetas. Atur kondisi temperatur dalam mesin tetas antara 97-99 derajat Fahrenheit dengan cara membuka ventilasi udara. Fumigasi merupakan cara sanitasi telur dengan menggunakan gas formaldehyde yang berupa hasil campuran formalin dengan kalium permanganat. Fumigasi dilakukan dengan menggunakan cara formalin dan kalium permanganat. Proses fumigasi berlangsung selama 15-20 menit. Sanitasi bisa dilakukan dengan menyemprot telur tetas menggunakan disinfektan seperti golongan kuaternari, amonium kumpon atau dioksida klorin. Fumigasi atau disinfeksi pada telur tetas sebaiknya dilakukan sekitar 2 jam setelah keluar dari induk. Telur tetas yang pecah atau telur yang tercemar oleh feses sebaiknya diafkir. Jika telur yang tercemar selama inkubasi, maka isinya akan merupakan sumber infeksi bagi telur lainnya. Demikian juga bagi peralatan atau personil inkubatornya. Telur yang berasal dari kandang harus mendapat fumigasi awal karena bibit penyakit yang menempel pada kerabang telur berjumlah sangat banyak karena terkena kotoran dari dalam kandang yang akan menurunkan persentase daya tetas telur. Begitu kawan-kawan. Telur tetas sebelum dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan, diperlakukan usaha untuk menghilangkan bibit penyakit yang menempel pada kerabang agar tidak mencemari telur. Proses fumigasi penting karena untuk membunuh bakteri yang berada atau yang menempel di bagian di cangkang telur tetas maupun di troli. Sebelum dimasukkan telur kepada mesin tetas, lebih baik difumigasi mesin tetas dulu.
Bahan untuk fumigasi yaitu formalin 40% yang dicampur dengan KMNO4 dengan dosis pemakaian berikut: 40 cc formalin sampai 40% ditambah 20 gram digunakan untuk ruangan volume 2,83 meter per kubik. Temperatur inkubasi dalam mesin tetas tipe forced draft incubator antara hari 1 sampai hari yang ke-18, temperatur yang baik yaitu sekitar 99 derajat Fahrenheit sampai 100 derajat Fahrenheit. Setelah hari ke-18, temperatur sebaiknya direndahkan sekitar 2 sampai 3 Fahrenheit. Kelembaban inkubasi. Kelembaban yang baik dalam mesin tetas antara hari 1 sampai ke-18 antara yaitu 50 sampai 60%. Setelah hari ke-18, kelembaban sebaiknya dinaikkan menjadi 75%. Ventilasi. Embrio perlu oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida selama perkembangannya. Apabila gas karbon dioksida ini terlalu banyak, mortalitas embrio akan tinggi dan menyebabkan daya tetasnya rendah. Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penetasan telur agar berhasil. Yang pertama yaitu melakukan fumigasi. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu cawan Petri dan juga timbangan digital. Lalu bahan-bahannya ada antiseptik, lalu ada formalin, masker, dan yang terakhir yaitu kalium permanganat atau KMNO4. Nah, sebenarnya apa sih fumigasi itu dan tujuannya untuk apa? Fumigasi merupakan proses sterilisasi dengan menggunakan formalin dan kalium permanganat. Tujuannya untuk mencegah timbulnya penyakit menular melalui penetasan. Lalu lanjut ke prosedur fumigasi. Langkah pertama yaitu mencuci egg tray atau rak telur hingga bersih. Lalu langkah kedua membersihkan mesin dengan menggunakan lap basah. Selanjutnya melarutkan antiseptik ke dalam air secukupnya. Lalu mengelap kembali mesin dengan lap yang sudah diberi antiseptik. Setelah itu mengukur lebar dan panjang mesin penetas. Selanjutnya hasil pengukuran dimasukkan ke dalam rumus seperti di video agar didapatkan takaran formalin dan kalium permanganat. Langkah ke-6 yaitu memasang egg tray, nampan kelembaban, dan mengecek mesin tetas. Langkah selanjutnya, menakar kalium permanganat dan formalin sesuai hasil perhitungan. Selanjutnya masukkan kalium permanganat yang sudah ditimbang. Lalu tuangkan formalin ke dalam cawan Petri yang berisi kalium permanganat. Kemudian tutup pintu mesin tetas. Lalu tunggu sekitar 20 menit. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan adalah memasukkan telur ke dalam cooling room dengan suhu 18-21 derajat Celcius.
Di sini telur akan disimpan untuk menunggu masuk ke dalam mesin setter. Pada saat telur masuk mesin setter, telur akan diinkubasi selama 18 hari dengan temperatur 98-100 derajat Fahrenheit dan kelembapan 80-85%. Selama masa inkubasi, rak akan dimiringkan sekitar 45 derajat dan diputar selama 1 jam sekali. Hal ini bertujuan agar semua bagian telur mendapatkan panas yang rata. Setelah masa inkubasi selama 18 hari, telur akan di-candling dan dipindahkan ke dalam mesin hatcher. Ini merupakan meja candling dengan menggunakan lampu pijar. Candling yaitu memisahkan telur fertil atau dibuahi dengan telur yang infertil atau tidak dibuahi, lalu telur yang terkontaminasi, dan telur yang embrionya tidak berkembang atau mati. Telur yang infertil akan berwarna merah menyala. Telur infertil akan diambil untuk dipisahkan, dan telur fertil akan dipindahkan ke tray untuk masuk ke dalam mesin hatcher untuk ditetaskan. Lalu pada mesin hatcher, telur akan berada di mesin ini dari umur 18 hari sampai umur 21 hari, atau sampai menetas. Temperatur pada mesin hatcher yaitu 96-99 derajat Fahrenheit dan kelembapannya 80-90%. Tata laksana penetasan modern untuk telur ayam broiler diawali dari penerimaan telur yang dikirim dari kandang peternakan. Telur-telur tersebut kemudian diseleksi atau dipisahkan antara telur yang layak tetas dan yang tidak. Contoh telur yang tidak layak diantaranya telur yang retak, pecah, dan bentuknya tidak normal. Selanjutnya, telur yang layak dipindahkan ke tray mesin setter. Tray kemudian akan disusun di troli untuk disimpan di cooling room terlebih dahulu. Sebelum dimasukkan ke mesin setter, telur bisa disimpan sementara di cooling room. Telur ini akan disimpan sampai tiba jadwal untuk masuk ke mesin setter. Ketentuan cooling room ini yaitu memiliki suhu ruangan antara 18 sampai 21 derajat Celcius dan kelembapan antara 75 sampai 80%. Telur dari cooling room akan dipindahkan ke mesin setter jika sudah tiba jadwalnya. Di dalam mesin ini akan terjadi proses pengeraman atau inkubasi selama 18 hari. Suhu di dalam mesin ini di antara 98 sampai 100 derajat Fahrenheit dan kelembapan antara 80 sampai 85%. Setiap 1 jam sekali, rak akan berputar dengan kemiringan 45 derajat dengan tujuan agar semua bagian telur mendapat panas yang merata. Setelah masa inkubasi selama 18 hari, dilakukan proses candling pada telur sebelum dipindahkan ke mesin hatcher. Biasanya digunakan meja candling yang dilengkapi dengan lampu pijar, sehingga bisa terlihat mana telur yang fertil dan yang tidak, telur yang terkontaminasi, maupun telur yang embrionya mati. Telur yang infertil ditandai dengan telur yang berwarna merah menyala. Kemudian, telur tersebut dipisahkan dari telur yang fertil. Telur yang fertil dipindahkan ke basket mesin hatcher dan akan dilanjutkan proses penetasan. Setelah dilakukan proses candling, telur yang fertil ditempatkan di rak-rak yang disusun di dalam mesin hatcher untuk melalui proses penetasan. Biasanya, telur akan berada di mesin hatcher sampai telur menetas, yaitu selama 3 hari.
Jika dibiarkan lebih dari 3 hari, DOC bisa kelaparan dan kehausan karena di dalamnya tidak terdapat pakan dan minum. Suhu di dalam mesin ini di antara 96 sampai 99 derajat Fahrenheit dan kelembapan 80 sampai 90%. Suhu harus sesuai dengan kebutuhan agar DOC yang sudah menetas bisa merasa nyaman dan tidak dehidrasi. Setelah telur menetas, DOC akan dikeluarkan dari mesin hatcher dan dilakukan pull check. Pull check adalah proses pemisahan antara DOC dengan cangkang telur. Kemudian DOC dipindahkan ke box DOC. Selanjutnya, DOC akan digrading sesuai kualitas dan beratnya. Umumnya di dalam satu box berisi 100 ekor DOC dan tambahan 2 ekor lagi sebagai cadangan jika dalam perjalanan ada DOC yang tidak sesuai standar ataupun mati. Box-box DOC tersebut pun siap untuk didistribusikan kepada para peternak. Video berikut ini adalah tata laksana penetasan telur ayam yang sangat modern. Mulai dari penerimaan telur dilakukan secara otomatis. Kemudian telur-telur bisa dideteksi secara otomatis mana yang fertil, yang tidak fertil, bahkan yang embrionya sudah mati. Selanjutnya, hanya telur-telur yang layaklah yang dipindahkan, sedangkan telur-telur yang tidak layak dibawa ke tempat pembuangan secara otomatis. Telur-telur yang layak tetas diletakkan di tray penetasan. Sebelum masuk ke ruang penetasan, telur-telur diberikan vaksin, lalu posisi telur diatur ulang ke posisi yang sempurna. Vaksin disuntikkan di bagian telur yang tepat. Di dalam tray penetasan, diberikan makanan dan minuman untuk DOC yang nantinya akan menetas. Di ruang penetasan juga dilengkapi cahaya agar DOC merasa nyaman. Selanjutnya, pemisahan DOC juga dilakukan secara otomatis. Selain itu, pencatatan jumlah telur yang tidak menetas juga dilakukan secara otomatis. Para pekerja melakukan seleksi kualitas DOC, kemudian mengisi ulang keranjang dengan DOC kualitas premium. Selanjutnya, dilakukan pengiriman 90 ekor DOC dalam satu wadah full. Kemudian, tray yang sudah digunakan dalam proses penetasan dibersihkan dan disanitasi secara otomatis. Terdapat ruang terpisah antara area pencucian dan penyimpanan alat yang sudah bersih. Sekarang kita akan melihat bagaimana tahapan penetasan telur ayam petelur secara modern. Di sini, telur-telur yang datang dimasukkan ke ruang inkubasi dan akan diletakkan di inkubator selama 18 hari. Kemudian, mesin ini akan mengeringkan telur untuk menjaga suhu telur supaya seragam dan juga tepat. Nah, setelah 18 hari, telur-telur akan dimasukkan ke dalam mesin scanner. Tujuannya adalah untuk menentukan telur mana saja yang tidak menetas supaya disingkirkan. Setelah itu, mesin vakum akan mengambil dan memindahkan telur ke sabuk konveyor, yang kemudian masuk ke dalam mesin injektor untuk disuntikan vaksin organik yang bersertifikat. Terakhir, telur-telur akan dimasukkan kembali ke inkubator. Namun, dengan inkubator yang berbeda dari yang pertama tadi.
Setelah beberapa hari, telur akan menetas dan akan menjadi anakan ayam petelur yang baru.